Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naisila Safira dengan NIM 1032463, program studi Hukum Tata Negara kelas B. Materi yang pertama yaitu hudud. Hudud adalah jarima yang diancam oleh hukuman had, sedangkan hukuman had sendiri adalah hukuman yang ditetapkan oleh syarak dan menjadi hak Allah. Contoh dari hukuman hudud yaitu hukuman kepada seseorang yang melakukan zina di luar nikah. Yang belum menikah itu 100 kali cambuk, yang sudah menikah itu dirajam, dan hukuman kepada orang yang minum khamr itu 40 kali cambuk. Dan hukuman ini sudah dipastikan dan tidak bisa diganggu gugat atau diganti oleh siapapun. Nah, bentuk-bentuk dari hudud ini ada zina, lalu ada qadhaf, sarikoh, terus ada homer, terus hirabah, terus pemberontakan, dan murtad. Nah, materi yang kedua adalah kisos dan diyat. Kisos adalah hukuman pembunuhan yang disengaja dan memiliki rencana atau tipu daya yang dimana keluarga korban tidak memaafkan. Nah, jika keluarga korban memaafkan, maka ada hukuman pengganti yang disebut dengan diyat. Jika diyat dan kisos ini dimaafkan oleh keluarga korban, maka ditambahkan dengan hukuman pengganti berupa taksir atau serta ditambahkan dengan terhalangnya hak atas wasiat dan warisan. Nah, diyat ini ada 3 macam, yaitu diyat mughaladoh atau berat, yaitu diyat kasus pembunuhan yang disengaja yang dilakukan di tanah haram atau di bulan haram. Nah, diyatnya itu 100 ekor unta. Nah, yang kedua ada diyat muhafafah atau ringan. Itu diyat yang dilakukan pembunuhan yang tidak disengaja atau tidak dilakukan di bulan haram atau di tanah haram. Diyatnya itu sama 100, tetapi dengan jenis unta yang berbeda. Yang ketiga ada diyat anggota tubuh. Ini adalah kasusnya penganiayaan atau kerusakan pada anggota tubuh. Nah, diyatnya itu berbeda-beda. Yang pertama ada 100 ekor unta, itu untuk kerusakan anggota tubuh yang berpasangan seperti 2 tangan, 2 kaki, atau 2 telinga. Yang kedua ada 50 ekor unta, itu untuk satu anggota kerusakan satu anggota tubuh. Yang ketiga ada 33 ekor unta, itu untuk luka pada kepala atau perut. Nah, materi yang ketiga itu ada reformasi dan positifikasi hukum Islam di Indonesia. KHI atau kompilasi hukum Islam adalah upaya untuk mengumpulkan dan menyusun berbagai hukum Islam yang digunakan, yang berlaku di Indonesia. Kompilasi hukum Islam ini banyak ya cakupannya, meliputi ibadah, muamalah, hukum keluarga, terus hukum pidana. Nah, pokok yang penting yang kita bahas ada perkawinan, wakaf, waris, dan zakat. Perkawinan, reformasi hukum perkawinan di Indonesia itu melakukan proses legislasi seperti contohnya itu perubahan contohnya undang-undang pernikahan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan usia pernikahan pada perempuan untuk mencegah pernikahan dini. Yang kedua ada wakaf. Wakaf ini ruang lingkupnya dulu hanya benda yang tidak bergerak. Nah, sekarang dengan adanya undang-undang ini termasuk ke dalam benda yang bergerak dan tidak bergerak. Yang ketiga ada waris. KHI tidak mencantumkan bahwa murtadnya seseorang itu menjadi penghalang utama bagi untuk menjadi ahli waris. Nah, juga adanya pembagian warisan antara perempuan dan laki-laki ini sudah ditetapkan secara ketat, yaitu 2:1. Nah, yang terakhir ada zakat. KHI ini menjadi landasan utama perubahan untuk pengelolaan zakat dan meningkatkan
meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pembayaran zakat. Reformasi ini juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas masyarakat dalam pengelolaan zakat, serta agar menjadi bermanfaat bagi orang-orang yang menerima zakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.